Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatanah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Orang-orang yang sudah berketetapan hati melaksanakan ibadah haji itu, maka selama rentang waktu ibadah haji dilaksanakan, tidak dibolehkan berkata-kata rofas, jorok. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga tidak diizinkan berselisih-selisih, bertengkar-tengkar, serta melakukan sesuatu apapun namanya yang hasilnya disharmonisasi dalam kehidupan. Segala perbuatan-perbuatan yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekallah kamu untuk melakukan ibadah haji itu dengan bekal yang sempurna. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, wahai seluruh orang-orang yang beriman, yang cerdas dan istiqomah dalam Islam. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surat kedua Al-Baqarah ayat ke-197. Pak Ketua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah yang ada di dalam masjid, dan sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima yang dimuliakan. Berdasarkan rentang waktu bulan-bulan Komariah ini, saat ini kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki pula bulan Zulhijjah. Dari ayat yang dibaca tadi, bahwa sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu rentang waktu panjangnya awal dilakukan ihram sudah terbuka waktu semenjak tanggal 1 Syawal. Nanti puncaknya adalah wukuf di Arafah, tergelincir matahari 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga para ahli fikih mengatakan ibadah haji itu adalah semacam kewajiban yang kategorisasinya disebut dengan fardu yang bentuknya zu sabihain.
Zu sabihain artinya dari satu sisi rentang waktunya amat panjang, mulai awal Syawal sampai 10 Zulhijjah. Tetapi bentuk yang kedua, zu sabihain waktunya panjang, muwassa'un istilahnya. Dari bentuk yang kedua, waktunya singkat, mudayyakun. Mudayyakun itu artinya waktunya amat singkat, terbatas, yakni wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, mulai tergelincir matahari, rentangnya sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Tidak bisa diawali lebih awal dan tidak bisa pula diundur ke belakang. Itu menunjukkan bahwa mudayyakun wajibnya itu waktunya amat sangat terbatas. Maka para ulama fikih mengatakan haji itu wajibnya zu sabihain, ada terlihat wajibnya muwassa'un panjang waktunya, ada yang disebut dengan mudayyakun singkat benar waktunya. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah haji itu adalah kewajiban sekali seumur usia orang-orang yang wajib melakukan haji. Jadi bukan sekali seumur hidup. Sebab kali seumur hidup, kalau orang umurnya 8 tahun, belum balik, belum berakal, dia ke Mekah haji juga. Tetapi karena dia belum mukallaf, handling on bed wam, belum dituntut kewajiban haji kepada dia, maka dia sebagai anak-anak yang melakukan ibadah haji belum menyelesaikan kewajiban yang sekali seumur itu adalah wajib hajinya. Maka jika anak-anak yang dibawa melakukan haji juga dia, tetapi yang wajib sekali itu setelah mukallaf, baligh dan berakal. Ibadah haji yang sekali itu adalah sebuah kewajiban yang sangat strategis. Dalam hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib, Rasul berkata, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram, falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, wa dzalika annallaha yaqul walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, lalu ada kemungkinan dia untuk bisa melaksanakan ritual ibadah haji itu ke Makkahul Mukarramah Baitullah, walam yahujjah, tapi dia tak hendak melakukan ibadah haji itu. Kata Rasul, fala alaihi ayyamuta yahudian aw nasraniyan. Orang-orang yang punya sikap mental yang seperti itu, kenapa nanti tidak pilih saja matinya mati Yahudi atau matinya mati Nasrani? Wa zalika anallaha yaqul, karena Allah tegas-tegas berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban yang dibebankan ke orang-orang yang beriman adalah melakukan ibadah haji ke Baitullah untuk orang-orang yang mampu sekali seusia wajibnya itu. Maka dengan demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sesuai dengan kondisi kehidupan kita berbangsa bernegara, hari ini rata-rata jamaah tunggu dengan jumlah yang demikian besar. Maka untuk mendaftar, lalu nanti tunggunya mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Tetapi bahwa sesungguhnya beban-beban kewajiban agama tidak dibebankan kepada kita kecuali sebatas mampu yang mau bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dengan demikian, jika sudah ada kemampuan untuk mendaftar, mengambil porsi untuk melakukan ibadah haji, segera mendaftar. Tidak perlu dipikirkan usia sekarang 65. Kalau masa tunggunya 15 tahun, nanti umur 80, rasanya kesehatan sudah terlalu menurun. Itu tidak urusan kita.
Urusan kita adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, berikhlas-ikhlas diri melaksanakan kewajiban agama. Mampu kita mendaftar, segera mendaftar, lalu masuk jamaah tunggu. Sekali-kali jangan ada pemikiran bahwa sesungguhnya kalau ditunggu 15 tahun nanti umur mungkin sudah 80 tahun, cemas untuk kesehatan tidak akan sampai, mungkin usia tidak akan ke situ lagi, lalu diambil keputusan ambil saja tiket untuk umroh. Ini cara berpikir yang perlu benar-benar kita renungkan ulang, bahwa yang haji itu adalah rukun Islam, wajibnya sekali seumur hidup, dan haji itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan umrah itu hukumnya adalah sunat. Bukan sekedar rekreasi ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, bukan itu yang dipikirkan, tetapi sebuah kewajiban yang orang yang tidak mau melakukannya ancam Rasul, kenapa tidak mati Yahudi, mati Nasrani saja? Karena Allah tegas memberikan kewajiban itu. Maka dengan demikian, apa yang mampu kita lakukan, mendaftar. Yang mampu saat ini mendaftarlah. Persoalan menunggu sekian, persoalan usia, persoalan kesehatan itu tidak perlu kita cemaskan. Yang kita cemaskan adalah kalau tidak segera mendaftar. Lalu andai kata telah mendaftar, ada dana-dana lain yang bisa dipakai untuk melakukan umrah, lakukanlah umrah. Ini adalah cara yang baik dan menurut saya cara yang terhormat. Yang terakhir, bapak-bapak kaum muslimin, jamaah yang saya muliakan, ibadah haji kaya dengan pendidikan moralitas yang amat tinggi dan maha agung. Baik untuk yang melakukan ibadah haji, tentu juga untuk kita-kita yang tidak melakukan ibadah haji. Moralitas adalah moralitas untuk sepanjang kehidupan. Khusus untuk yang melakukan ibadah haji dikatakan oleh Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Selama ibadah haji dilakukan tidak boleh melakukan rafas. Rafas dalam artian kata awal adalah kata-kata porno yang mengundang hawa nafsu birahi yang tidak pada tempatnya. Namun rafas itu berkembang, segala yang namanya mengundang hawa nafsu birahi tidak pada tempatnya masuk kategori porno, baik dalam berkata-kata, porno dalam artian berpakaian, porno dalam artian cara duduk, cara berjalan, porno dalam bahasa tubuh, keseluruhannya itu. Bahkan Ali mengatakan, jika sesuatu itu alamatnya dan muatannya mengundang hawa nafsu birahi pada tempat yang tidak tepat, maka itu disebut porno, walaupun bentuknya hanyalah semacam kedipan mata semata-mata. Jadi mengijo saja, tapi kijo itu porno alamatnya, itu haram hukumnya. Fala rafasa. Sekarang porno itu sudah semakin mendunia, semakin maju, semakin modern, dan hadir porno itu dalam berbagai bentuk dan dimensi yang amat sangat populer. Katakanlah hiburan-hiburan canggih melalui media massa, elektronika, melalui hiburan-hiburan online, itu semua adalah porno-porno. Fala rafasa. Keseluruhannya itu haram hukumnya, walaupun itu kadang-kadang dilindungi oleh aparatur oknum tertentu yang menjadi pembackingnya. Tetapi yang jelas, hukum tidak akan pernah berubah walaupun itu didalangi dan dibackingi oleh oknum-oknum yang sesungguhnya harus membasmi segala yang porno. Fala rafasa. Kita jauhi segala yang namanya porno dalam apapun bentuk, ragam dan macamnya. Yang kedua, wala fusuqah. Benar-benar jauhi segala macam yang namanya kemaksiatan yang hari ini sudah demikian maju, hebat, canggih, masuk ke dalam kehidupan kita. Sifat-sifat ambivalen, bermuka dua, hipokrit, munafik, itu
itu kadang-kadang bergentayang dan berseliweran di sekeliling kita. Dusta yang dipelihara, bohong yang dipertahankan, penjilat yang dilindungi, pengkhianat yang dijadikan sahabat. Asal pandai menjilat, ada harapan segera dapat jabatan. Itu adalah bahagian-bahagian kemaksiatan. Tambang-tambang batu bara ilegal, tambang-tambang emas ilegal, segala yang namanya ilegal masuk kategori sasi yang disebut dengan maksiat. Kadang-kadang undang-undang dipreteli, konon kata orang kadang-kadang yang namanya WTP, yang namanya penilaian tanpa pengecualian, kata orang itu bisa saja diakali, konon-konon bisa juga predikatnya WTP itu bisa saja dibeli. Ini adalah bahagian-bahagian yang ada dalam kemaksiatan yang jujur, yang baik, yang lurus. Kadang-kadang dibuang, dilempar, dihina, dicaci dan dimaki. Lalu yang ketiga kata Allah, wala jidalah. Selama ibadah haji kamu lakukan, sekali-kali kamu jangan berselisih-selisih, jangan kamu bertengkar-tengkar, jangan kamu melakukan sesuatu yang terciptanya disharmonisasi dalam kehidupan. Betapa pemilu sudah lewat lampau lama, tetapi yang istilah-istilah kadrun masih muncul, yang istilah-istilah kampret masih muncul. Kenapa? Ini adalah bahagian-bahagian dari kepribadian yang tidak bersih. Untuk itu harapan kita bersama bapak-bapak, Pak dan ibu-ibu, datang ibadah haji kepada kita, baik yang melakukan ibadah haji atau tidak melakukan ibadah haji, moralitas tinggi melalui Al-Baqarah ayat 197 hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Wala rofasa, sama-sama kita menjauhi yang furno dalam kehidupan kita. Wala fusuqa, sama-sama kita menjauhi segala kemaksiatan dalam hidup kita. Wala jidala, sama-sama kita buang jauh pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan, dan segala yang mungkin menciptakan disharmonisasi. Apa yang harus kita lakukan? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Kata Allah, apapun perbuatan baik yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu itu, keseluruhannya itu diketahui Allah. Maka untuk itu, untuk yang melakukan haji, watazawwadu, bersiap berbekal sempurnalah untuk melakukan ibadah haji. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik persiapan untuk haji adalah takwa. Bertakwalah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, wahai seluruh orang-orang yang beriman, yang cerdas, yang berakal sehat, dan yang istiqomah. Mudah-mudahan sepanjang kehidupan kita adalah orang-orang yang bersiap melakukan kebaikan-kebaikan, membangun kehidupan bersama, sehingga cahaya iman dan Islam yang terang benderang sebagai bahagian dari rahmatan lil alamin benar-benar dapat kita lihat, kita nikmati, dan kita rasakan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La